Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai bab hidrokarbon pada materi isomer hidrokarbon. Kata isomer berasal dari bahasa Yunani yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Jadi isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Ada 3 jenis isomer pada senyawa hidrokarbon, yaitu isomer rantai atau rangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, isomer rantai atau rangka, yaitu senyawa-senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsi yang sama namun kerangkanya berbeda. Biasanya terjadi antara senyawa rantai lurus dan senyawa yang memiliki cabang atau rantai bercabang dengan perbedaan letak cabangnya. Perhatikan contoh berikut ini. Dua senyawa ini mempunyai kerangka yang berbeda. N-pentana dengan kerangkanya terbentuk seperti rantai lurus, sementara 2-metilbutana memiliki satu cabang. Meskipun begitu, mereka berasal dari rumus molekul yang sama, yaitu C5H12, dan gugus fungsi yang sama, yaitu pada alkana. Jumlah atom karbonnya sama, yaitu 5, dan H-nya juga sama, yaitu 12. Jadi, dua senyawa ini termasuk dalam isomer rangka atau rantai. Selanjutnya adalah isomer posisi, yaitu senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, namun posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Ingat ya, hanya posisinya yang berbeda, bukan gugus fungsinya. Isomer ini hanya terjadi pada senyawa hidrokarbon tidak jenuh, yaitu alkana dan alkena. Perhatikan contoh berikut ini. Dua senyawa ini sama-sama memiliki gugus fungsi rangkap 2 atau alkena, yaitu senyawa butena. Tetapi ada perbedaan di posisi ikatan rangkapnya. Meskipun sama-sama memiliki rumus molekul C4H8, tetapi dia bisa menjadi dua senyawa, yaitu satu butena dengan ikatan rangkap pada ikatan pertama, dan 2 butena dengan ikatan rangkap pada ikatan kedua. Dan jenis isomer yang terakhir adalah isomer geometri, yaitu senyawa-senyawanya yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi struktur ruangnya berbeda. Isomer geometri terjadi pada senyawa alkena. Isomer geometri dapat terjadi bila di dalam senyawa karbon tersebut terdapat rantai karbon yang membentuk bidang dan terdapat gugus yang sama pada dua atom karbon yang berbeda. Atom atau gugus atom sejenis yang terletak pada bidang yang sama disebut dengan cis, dan atom atau gugus atom sejenis yang terletak berseberangan disebut dengan trans. Dari contoh ini terlihat bahwa pada posisi cis ada dua atom sejenis, yaitu B yang terletak pada bidang yang sama. Sedangkan pada posisi trans, dua atom sejenis yaitu A terletak berseberangan. Selanjutnya, isomer apa yang terjadi pada senyawa alkana? Senyawa alkana hanya memiliki satu isomer, yaitu isomer rangka atau isomer rantai. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan isomer dari C5H12. Kita buat struktur molekul dengan jumlah atom karbon 5 dan hidrogen 12. Yang pertama adalah N-pentana dengan bentuk rantai lurus dengan jumlah atom karbon 5. Selanjutnya, jika salah satu karbonnya digunakan sebagai cabang, akan menjadi senyawa yang berbeda, yaitu rantai utamanya menjadi 4. Kita letakkan cabang pada C kedua, menjadi 2-metilbutana. Lalu, bisakah cabang kita letakkan di atom karbon yang ketiga? Namanya bukan 3-metilbutana ya, tetapi tetap 2-metilbutana. Karena letak penomorannya jadi berubah. Nomor 1 dimulai dari sebelah kiri. Kemudian kita gunakan satu atom karbon lain sebagai cabang lain. Rantai utamanya menjadi 3. Namanya 2,2 dimetilpropana. Jadi, ada 3 isomer pada senyawa pentana. Ketiga senyawa tersebut memiliki rumus molekul sama, yaitu C5H12. Selanjutnya, terdapat 3 isomer pada senyawa alkena, yaitu isomer rantai atau rangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan isomer dari C4H8 atau butena. Yang pertama, berupa rantai lurus dengan jumlah atom karbon 4 dan posisi ikatan rangkap pada ikatan pertama. Namanya adalah 1 butena. Kemudian, tetap dengan 4 bentuk, posisi ikatan rangkap digeser menjadi ikatan kedua, namanya menjadi 2 butena. Lalu, bisakah ikatan rangkap itu kita geser lagi ke ikatan yang ketiga? Ya, namanya akan tetap, yaitu 1 butena. Karena penomorannya pindah nomor 1 menjadi di sebelah kanan. Dan terakhir, rantai utama dengan jumlah atom karbon 3 dan 1 cabang, namanya 2-metil-1-propena. Jadi, C4H8 memiliki 3 buah isomer. 1 dan 2 merupakan isomer posisi, sementara 1 dan 3, dan 2 dan 3 merupakan isomer rantai atau isomer rangka. Perhatikan contoh isomer geometri pada senyawa alkena berikut ini. C4H8 yang mempunyai satu ikatan rangkap. Pada posisi cis, gugus metil atau CH3 terletak pada bidang yang sama, yang terlihat di bidang atas. Sedangkan pada posisi trans terletak pada bidang yang berlawanan.
Selanjutnya, terdapat dua jenis isomer yang terdapat pada alkuna, yaitu isomer rantai atau rangka dan isomer posisi. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan isomer dari C4H6 atau butuna. Yang pertama, rantai lurus dengan jumlah atom karbon 4 dan satu ikatan rangkap 3 pada ikatan pertama. Namanya satu butuna. Selanjutnya, tetap dengan 4 karbon pada rantai utama dengan ikatan rangkap 3 pada ikatan kedua. Namanya dua butuna. Jika ikatan rangkapnya digeser lagi pada ikatan yang ketiga, bagaimana? Ya, namanya tetap satu butuna karena posisi penomorannya akan berubah. Kemudian, apakah kita bisa gunakan salah satu atom karbon sebagai cabang dengan rantai utamanya 3 karbon? Perhatikan atom karbon yang di tengah, mau nggak mau menjadi 5 ikatan dan jumlah atom hidrogennya 7. Ya, tidak mungkin ya, karena atom karbon maksimal hanya mempunyai 4 ikatan. Jadi, C4H6 hanya memiliki 2 buah isomer saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal dan pembahasan berikut ini. Tuliskan semua isomer dari C5H10. Yang pertama, rantai lurus dengan jumlah atom karbon 5 dan satu ikatan rangkap 2. Itu ikatan pertama, namanya satu pentena. Selanjutnya, tetap dengan 5 atom karbon pada rantai utama dengan ikatan rangkap 2 pada ikatan kedua. Namanya 2 pentena. Jika ikatan rangkapnya digeser lagi pada ikatan ketiga, bagaimana? Ya, namanya tetap 2 pentena karena posisi penomorannya berubah. Nomor 1 menjadi dari sebelah kanan karena lebih dekat dengan ikatan rangkap, sama dengan sebelumnya. Jika ikatan rangkap digeser lagi pada ikatan keempat, bagaimana? Ya, namanya menjadi 1 pentena lagi karena posisi penomorannya juga berubah. Kemudian kita gunakan salah satu atom karbon sebagai cabang dengan rantai utamanya menjadi 4 dan ikatan rangkap pada ikatan pertama. Namanya 2-metil-1-butena. Isomer yang keempat tetap ikatannya 4 karbon dengan ikatan rangkap pada ikatan pertama. Sedangkan posisi cabang digeser. Namanya 3-metil-1-butena. Selanjutnya 4 karbon dengan ikatan rangkap pada ikatan kedua dan satu cabang namanya 2-metil-2-butena. Ketika cabang digeser lagi ke sebelah kanan, pun namanya tetap 2-metil-2-butena. Dan terakhir, bisakah kita buat 3 rantai utama? Ya, atom karbon yang di tengah mempunyai 5 ikatan. Tidak bisa ya. Jadi, C5H10 mempunyai 5 buah isomer. Sampai di sini, insya Allah udah lebih paham ya.